Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu video-video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas wujudkan uang 1 miliarmu jika ketiganya. Menurut Anda, apakah tujuan itu perlu realistis? Bagaimana jika kita di masa lampau pernah mencapai sesuatu yang bagi kita sendiri itu sepertinya susah atau kurang mungkin untuk dicapai? Apa itu tujuan yang realistis? Tidak ada rumus pasti untuk menentukan apa tujuan yang realistis itu. Konsep realistis atau tidak realistis adalah bervariasi dari orang ke orang, tergantung pada keterampilan, motivasi, dan keinginan mereka. Namun ada semacam kesepakatan umum bahwa tujuan itu harus dapat dicapai. Jika Anda yakin sesuatu dapat dicapai, maka itu realistis bagi Anda. Singkatnya, tujuan yang realistis adalah tujuan yang dapat Anda capai. Timbangan keterampilan, jangka waktu, dan tingkat motivasi Anda. Jadi menetapkan tujuan ini bisa jadi sesuatu yang susah-susah gampang. Bisa membuat diri termotivasi, tetapi bisa pula sebaliknya. Tujuan dapat membangun kepercayaan diri dan meningkatkan harga diri. Karena menetapkan tujuan yang menantang bisa memotivasi. Karena lebih mudah untuk bekerja ketika kita tahu kemana kita akan. Sasaran akan membuat Anda melangkah lebih jauh. Saat Anda mencapai pencapaian yang Anda tetapkan untuk diri sendiri, Anda menjadi lebih percaya diri dengan kemampuan Anda. Penelitian telah menjelaskan bahwa pada saat-saat kemenangan mencapai suatu tujuan, tubuh kita melepaskan dopamin. Hormon bahagia ini meningkatkan fokus dan suasana hati serta membantu kita tidur lebih nyenyak. Inilah mengapa Anda merasa tidak produktif dan sangat down ketika gagal, karena tidak berhasil memenuhi target yang dijanjikan. Anda menciptakan harapan dan gagal, menghasilkan kesedihan dan frustasi. Namun ketika Anda berhasil mencapai target, Anda akan tidur lebih nyenyak dan merasa bahagia serta bangga pada diri sendiri. Tapi seberapa realistis kita dengan target keuangan? Katakanlah seseorang telah menghasilkan sekitar 100 juta rupiah per tahun, dia telah membuat jumlah ini untuk kurun waktu tertentu, bertahun-tahun malah, dan menganggap diri mereka cukup nyaman dengan itu. Tanpa disadari, mereka telah menjadikan ini batas atas atau titik setel keuangan mereka. Anda tentu tahu, bagi karyawan atau pegawai suatu perusahaan, sudah jelas penghasilan yang diterimanya dengan sekian persen kenaikan tiap tahun. Tentu batas atas keuangan atau titik setelnya tidak akan beranjak terlalu jauh atau naiknya drastis. Kecuali dia memiliki sumber pemasukan lain di luar gaji seperti dari bisnis atau investasi. Berbisnis atau berdagang atau berinvestasi tentu memiliki peluang pemasukan yang bisa tidak terbatas ya sepertinya. Selama yang bersangkutan mau meningkatkan penjualan, memperluas market, atau menambah investasi. Secara teori begitu, tetapi pada prakteknya ternyata tetap memiliki batas atas keuangan. Seorang yang berdagang mungkin suatu hari memutuskan untuk meningkatkan pendapatannya dan tidak menyadari adanya batas atas atau plafon bawah sadar ini. Yang tidak peduli apa yang dilakukan, pedagang ini sepertinya tidak mampu melampaui jumlah batas teratas itu. Jadi ini bukan hanya tentang seorang praktisi Law of Attraction yang berniat mewujudkan sejumlah tertentu uang, mewujudkan jumlah yang belum pernah dialami di masa lalu, kemudian dengan sabar menunggu kapan kira-kira jumlah uang itu terwujud. Ini berlaku umum, dialami oleh semua orang apapun latar belakang profesinya. Yang lahir dari orang tua kaya atau latar belakang kaya memang beruntung. Karena di bawah sadarnya sudah ada memori atau program tentang kaya atau kekayaan. Dan batas atas keuangan di bawah sadarnya biasanya tersetel tinggi. Bahkan dia seperti tidak terlalu menyadari ketika mencapai tingkat kesuksesan tertentu dalam finansial, karir, atau profesional. Dia melakukannya ini tanpa sadar. Bahkan dia tidak mengetahui bagaimana cara melakukannya. Inilah termasuk kategori sukses tak sadar. Ini ketika terjadi saat mereka memiliki pengkondisian positif dalam diri mereka. Mereka secara tidak sadar mewujudkan identitas yang beresonansi selaras dengan kekayaan. Ini biasa terjadi pada putra dan putri dari keluarga kaya. Karena mereka telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka di sekitar orang-orang sukses,
dalam hal ini orang tua mereka pun tumbuh dan diajari tentang rahasia sukses keluarga. Dengan kemungkinan dukungan termasuk dukungan finansial tentu saja. Bagaimana dengan seseorang yang pada dasarnya tidak terlahir dari keluarga kaya? Tentu ini bukan perkara mudah, karena batas atas keuangan atau titik setel biasanya masih rendah. Untuk menaikkannya seperti butuh perjuangan. Umum terjadi saat seseorang mewujudkan sejumlah tertentu uang, kemudian terselip rasa tidak nyaman, walaupun kecil, itu sudah menunjukkan ketidakselarasan. Syarat keselarasan perlu mengamati 3 bagian ini, pikiran, tubuh, dan jiwa. Luangkan waktu sejenak untuk memeriksa ketiganya. Bagaimana perasaan? Bagaimana apakah tubuh Anda merasakannya? Bagaimana kepala Anda memikirkannya? Bagaimana semangat Anda bereaksi tentang hal itu menjadi kenyataan? Apakah ada semacam perlawanan? Ajukan beberapa pertanyaan kepada diri Anda sendiri dan cobalah untuk menunjukkan kebenarannya sendiri. Bisakah Anda menurunkan targetnya dengan cara apapun yang membuat Anda merasa lebih nyaman? Rentangkan target keuangan sejauh mungkin untuk sasaran setahun atau target yang tidak masuk akal. Kemudian secara bertahap diturun-turunkan sampai Anda mendapati angka yang paling masuk akal. Sehingga target keuangan Anda yang real itu mungkin untuk tercapai. Contoh, pendapatan Anda saat ini 50 juta rupiah per tahun dan ingin melipat gandakan menjadi 100 juta rupiah per tahun. Ini target real keuangan Anda sebenarnya, yakni 100 juta rupiah per tahun. Coba sekarang Anda tetapkan target yang tinggi, misal menetapkan target pendapatan 1 miliar rupiah per tahun. Tulis itu di atas kertas, kemudian amati perasaan Anda sekarang. Bergejolak, protes di dalam diri, terasa berat, tidak mungkin, mustahil. Tujuan menetapkan target yang tinggi ini memang sengaja untuk memancing keluar semua keberatan-keberatan yang ada di dalam diri, reaksi emosi negatif, pikiran yang melawan. Jadi biarkan Anda berhadapan dengan keberatan-keberatan ini sementara waktu. Sekarang mulai turun-turunkan target pendapatan menjadi separuhnya, yakni 500 juta rupiah. Katakanlah, target tinggi Anda sekarang 500 juta rupiah. Kemudian amati perasaan Anda. Bergejolak, protes di dalam diri, terasa berat, tidak mungkin, mustahil. Penolakan mungkin tetap ada, tetapi perhatikan kekuatan penolakannya biasanya sudah berkurang dibanding sebelumnya. Nah, sekarang dengan secara tiba-tiba dan drastis, turunkan target pendapatan Anda menjadi 100 juta rupiah per tahun. Kembali amati perasaan Anda sekarang. Bagaimana? Terasa ringan? Terasa mudah? Rasa lega? Jika iya, berarti Anda berhasil mengakali pikiran sendiri. Karena otak akan cari nikmat, dia berpikir tampaknya mencapai 100 juta rupiah lebih mudah ya. Lebih enak dan ringan ya, daripada 500 juta rupiah, apalagi target 1 miliar rupiah per tahun. Jadi perasaan lega, ringan, dan jadi lebih terbuka terhadap target inilah yang kita butuhkan di sini. Permainan psikologisnya di sini adalah jika Anda hanya butuh target kecepatan level 25, maka kondisikan atau paksa diri Anda untuk berlatih dengan kecepatan level 100. Kemudian turunkan level kecepatan separuhnya, baru kemudian bermainlah di target level kecepatan yang dibutuhkan. Kondisi mental perlu diregangkan dulu sejauh mungkin sampai mencapai titik ketidaknyamanan. Diturunkan separuhnya agar terasa lebih nyaman, kemudian secara drastis diturunkan ke tujuan yang dimaksud, agar mendapatkan lagi perasaan yang paling ringan, paling mudah, paling mungkin, dan akhirnya dirasa paling masuk akal bagi diri sendiri. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-268 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.